Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Hanif Bilhak dari kelas 4C Agroteknologi. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu biopestisida dan tutorial cara membuatnya dari mata kuliah pertanian organik. Nah, mata kuliah ini buset, mantep banget, mewadahi kita membuat konten, dimana kalau saya ini mengistilahkannya konten ini tuh ialah masak-masak untuk hama. Maka selanjutnya, hama I'm coming for. Oke, di sini kita akan membahas tentang apa itu biopestisida. Biopestisida itu ialah pestisida yang berbahan dasar biologi. Apa itu? Yaitu berbahan dasar dari hayati dan berbahan dasar dari nabati. Apa sih bahan dasar dari hayati? Nah, bahan dasar dari hayati itu sendiri ada fungsi, bakteri, dan virus. Lalu apa yang dari nabati? Ya, bahan dasarnya tumbuhan. Nah, fungsi dari biopestisida sendiri itu apa? Yang pertama tentunya untuk mencegah dan mengatasi adanya organisme pengganggu tanaman. Di samping itu juga keunggulannya ialah menjaga ekosistem dari lingkungan pertanian tersebut, atau bisa kita bilang adalah ekosistem. Lalu ada yang keunggulannya di sini rendah residu, bukan rendah residu ya, hampir bebas residu dari tanaman yang diproduksinya ini. Harganya juga relatif murah dan merupakan suatu pengembangan inovasi terbaru dari dunia pestisida. Kan kebanyakan sekarang menggunakan dari kimia lah ya. Nah, kita tahu sendiri nih, kimia itu kan residunya yang tertinggal banyak nih yang di tanaman. Nah, salah satunya biopestisida ini bisa dijadikan sebagai solusi agar kita bisa mengkonsumsi makanan tanpa ada rasa was-was gitu terhadap residu. Nah, kebetulan saya membawa contohnya, akan membuatnya tutorialnya itu dari tanaman brotowali dan dari dari buah jeruk nipis. Untuk selanjutnya kita buka ke tutorial. Saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu, di mana alat-alatnya itu kalian harus ada sedia pisau untuk memotong bagian tersebut sehingga kecil-kecil gitu ya. Lalu jangan lupa ada alat untuk penggerusnya. Lalu kalian sediakan saringan, lalu kalian sediakan semprotannya, dan jangan lupa kalian itu terserah kalian sih ya, entah kalian mau cukup digerus atau tidak, tapi di sini saya menggunakan blender. Nah, untuk alatnya tadi demikian. Lalu sekarang kita ke bahannya, dimana bahannya itu sendiri ya jeruk nipis dan juga ada brotowali. Baik, untuk prosedur pembuatannya kita lanjutkan. Nah, setelah alat dan bahan, kita lanjut ke langkah-langkah, dimana yang pertama itu kita cacah dulu, kita potong-potong 5 jeruk nipis yang tadi, dan brotowalinya itu jikalau untuk jeruk nipis itu ketentuannya 5 jeruk nipis untuk 1 liter air, dan juga ada 200 gram brotowali untuk 1 liter air. Nah, di sini Dika akan mempresentasi yang pertama itu ialah yang jeruk nipis terlebih dahulu. Nah, dimana jeruk nipis ini akan dimasukkan ke dalam sebuah blender yang diisi oleh dengan air sebanyak 1 gayung, dan menurut Brilio ini 1 gayung penuh ya, itu sudah termasuk ke dalam 1 liter air hitungannya. Baik, akan Dika masukkan. Sudah masuk semua, lalu blendernya ini akan kita tutup ya. Baik, setelah mengalami proses pemblenderan ya,
Nah, ini akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang disaring terlebih dahulu. Baik, akan kita masukkan. Sudah disaring. Nah, ini nanti sama kita akan dimasukkan ke dalam botol sprayer. Ini adalah air hasil saringan dari blender jeruk nipisnya dan akan kita masukkan ke dalam botol sprayernya. Nah, sebelumnya saya kasih corong agar tidak mudah tumpah seperti tadi gitu ya. Oke, untuk tahap aplikasinya ini akan saya langsung aplikasikan kepada tanaman saya. Jadi sebelumnya kita kan udah tahu kan cara pembuatan yang dari jeruk nipis. Sekarang saya akan mempresentasikan yang kedua, yaitu memasak pestisida untuk hama dari brotowali. Yang step pertamanya itu harus kita gerus terlebih dahulu ya. Kita gerus ya. Ketentuannya ini untuk brotowali 200 gram ya. Nah, 200 gram itu nanti kita direndam bersama air 1 liter. Memang agak keras nih brotowali ini guys. Jadi setelah digerus hasilnya akan seperti ini. Nah, baik, setelah itu step selanjutnya akan kita masukkan ke dalam blender untuk di blender. Habis itu kita isi dengan air sebanyak 1 liter. Untuk ukurannya sama, 1 gayung itu ukurannya 1 liter. Setelah itu kita tutup. Baik, kita akan melakukan proses penggerusan melalui blender ya. Baik, 1, 2, 3. Sudah selesai di blender. Nah, kira-kira langsung kita masukkan saja ke dalam wadahnya ini. Setelah itu nanti kita aduk-aduk. Ya. Jangan lupa ya guys ya, tadi kita kan transisi nih dari jeruk nipis ke brotowali. Nah, blendernya itu jangan lupa sama kita itu dibersihin lagi supaya tidak ada campuran dari yang jeruk nipis kemarin. Nah, setelah ini kan udah kita masukin, udah kita saring juga nih. Nah, itu nanti sama kita diaduk. Setelah diaduk. Ini ada bibit. Nah, cara penggunaannya ini simpel sekali guys, saya yakin kalian semua pasti bisa. Nah, cara penggunaannya ini untuk brotowali tidak disemprot, melainkan kita itu sistemnya merendam benih yang akan kita tanam di dalam air saringan si brotowali ini. Kita masukkan ya. Kebetulan ini saya belinya pakcoy dari Iswis. Meskipun saya tidak di endorse, saya pakai ini. Baik, sudah. Nah, setelah itu apalagi sih yang harus kita lakukan? Nah, setelah kita lakukan itu benihnya itu nanti kita biarkan selama 1 hari. Habis itu 1 hari baru sama kalian langsung ditanam atau mau disemai sama kalian boleh. Nah, jadi untuk apa sih penggunaannya si brotowali ini? Nah, brotowali ini dia itu OPT sasarannya itu yang pertama ulat daun kubis, ada worang, dan juga ada belalang. Nah, untuk si jeruk nipis itu sendiri, nah dia itu punya sifat
kimia yang namanya itu limonide, yang dimana limonide ini dia itu bersifat larvaside. Larvaside itu untuk mencegah adanya larva apa nih, larva dari si lalat tunggal. Oke, videonya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan acara masak untuk hama yang mungkin semoga hamanya suka suka pergi maksudnya. Ya, baik, sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak enak, mohon maaf. Wassalamualaikum.